Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi imunisasi akan memaparkan sebuah kasus terkait imunisasi di Indonesia beserta tanggapan terkait kasus tersebut. 4 hari usai imunisasi polio, bayi di Polman meninggal dunia. Al-Fatah, bayi berusia 3 bulan, anak pertama dari pasangan Sultan dan Rosmiati, warga desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat meninggal dunia usai imunisasi polio. Bayi mungil itu menjalani imunisasi polio pada Kamis 25 Juni di Puskesmas Matakali dalam kondisi bayi sehat. Setelah disuntik vaksin polio, kondisi bayi mungil itu berubah, diduga akibat bekas suntikan yang mengeluarkan darah terus-menerus. Setelah darah berhenti menetes, bayi mungil itu demam dan menangis terus-menerus hingga suaranya menghilang. Bayi selanjutnya dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dalam keadaan sesak napas. Usai dirawat, bayi mungil itu meninggal dunia pada Senin 29 Juni 2020. Indah, tante bayi mungil itu membenarkan keponakannya meninggal dunia usai imunisasi polio, sebab usai disuntik vaksin terjadi pendarahan di lengan bayi dan menyebabkan demam. Awalnya pihak keluarga mengira itu hanya demam biasa yang umum terjadi pada bayi usai disuntik vaksin. Namun, tidak lama kemudian, Al-Fatah terus menangis dan kejang-kejang. Kami merasa sangat terpukul atas kejadian ini, ungkap Indah pada Selasa 30 Juni 2020. Indah juga mengungkapkan ada prosedur pelayanan diduga tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Matakali ketika mengimunisasi polio Al-Fatah. Sebab sebelum bayi mungil itu disuntik vaksin, pihak Puskesmas tidak menimbang bayi tersebut. Hanya ditanya berapa beratnya. Habis disuntik, petugasnya tidak ada yang memberi penjelasan apa-apa. Nanti kami yang bertanya, apakah sudah selesai? Baru ada jawaban bahwa sudah selesai, tutur Indah. Kepala Puskesmas Matakali Ahmad menampilkan penyebab bayi mungil itu meninggal karena suntikan vaksin polio. Ia berdalih bahwa bayi tersebut meninggal karena penyakit bronkopneumonia. Bronkopneumonia adalah salah satu jenis infeksi pernapasan yang sering menyerang anak. Barusan saya diberi kabar dari RS bahwa bayi meninggal bukan karena imunisasi. Diagnosa terakhir adalah bronkopneumonia, kata Ahmad. Biasanya, kalau sudah divaksin BCG, dianjurkan untuk tidak diganggu bekas suntikannya sampai terjadi abses. Nah, ini katanya direndam dan dielus-elus bekas suntikannya, ujar Ahmad. Ahmad mengatakan pihak rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan Polman akan bertemu dengan keluarga korban untuk membahas kejadian ini pada Rabu 1 Juni 2020. Baik, setelah saya mencermati kasus 4 hari usai imunisasi polio, bayi di Polman meninggal dunia. Tanggapan yang dapat saya berikan yaitu, seharusnya sebelum melakukan imunisasi, bayi harus diperiksa terlebih dahulu, baik itu berat badan ataupun penyakit lain yang ada pada bayi. Jangan sampai bayi sedang dalam keadaan yang tidak sehat dan mempunyai penyakit yang dapat membahayakan bayi setelah dilakukan imunisasi. Nah, setelah bayi diperiksa, barulah diberikan tindakan apakah bayi harus diimunisasi atau tidak. Pemeriksaan tersebut sangat diperlukan karena tidak semua bayi mempunyai kondisi tubuh yang mampu menerima imunisasi dengan baik. Selain itu, para tenaga medis yang akan melakukan imunisasi harusnya lebih meningkatkan pelayanan dan kepedulian mereka terhadap para bayi ataupun orang tua bayi. Sebab sangat penting himbauan apa saja efek samping dari imunisasi dan apa yang harus dilakukan setelah imunisasi, agar para orang tua dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk anaknya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya pada kasus ini, karena kurangnya informasi mengenai imunisasi anak, maka orang tua hanya menganggap apa yang dialami anaknya setelah imunisasi adalah hal yang biasa saja, sehingga si bayi lambat mendapatkan penanganan medis. Itulah tadi tanggapan yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih. Saya Ferawati akan menanggapi kasus yang terjadi dengan
bayi mungil yang meninggal dunia yang bernama Al-Fatah. Nah, tanggapan saya tentang kasus Al-Fatah ini ialah harusnya petugas pelayanan puskesmas menjalankan segala prosedur yang berlaku. Jangan teledor dan lalai karena kita tidak dapat memperkirakan apa akibat dari keteledoran yang telah kita perbuat, apalagi sampai merenggut nyawa bayi kecil yang tak berdosa. Meskipun ada unsur lain yang menjadi penyebabnya, setidaknya bertanggung jawablah atas pekerjaan yang kita sedang jalani. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Menurut saya, sebelum bayi itu melakukan imunisasi, perawat melakukan pengecekan kesehatan tubuh secara menyeluruh agar imunisasi yang dilakukan berjalan dengan optimal atau dampak dari imunisasi tersebut baik. Tetapi apabila bayi tersebut tidak dilakukan pengecekan kesehatan tubuh secara keseluruhan, hal itu juga akan berdampak buruk kepada bayi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perawat tersebut tidak memeriksa timbangan berat bayi tersebut. Kita tidak tahu apakah dia melakukan pengecekan tubuh secara menyeluruh atau tidak. Kita tidak dapat menyalahkan pihak dari rumah sakit tersebut dan juga tidak menyalahkan dari orang tua tersebut karena kita sendiri tidak tahu bagaimana kondisi bayi tersebut. Menurut saya, sebelum perawat memberikan suntik vaksin kepada bayi, alangkah baiknya jika perawat melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Dan menurut saya, kita tidak boleh menyalahkan pihak rumah sakit maupun ibu bayi tersebut karena bisa jadi bayi tersebut mengalami penyakit bawaan dari lahir. Tanggapan mengenai kasus 4 hari usai imunisasi polio bayi di Polman meninggal dunia, yaitu seharusnya sebelum melakukan imunisasi polio, pihak puskesmas harus melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu, karena mungkin saja bayi tersebut kelihatan sehat tetapi imun tubuhnya rendah. Maka dari itu, setelah melakukan imunisasi polio, terjadi hal yang tidak terduga, seperti bekas suntikannya mengeluarkan darah secara terus-menerus, demam tinggi, sesak nafas, hingga kejang-kejang. Nah, tante bayi tersebut pun juga membenarkan jika prosedur pelayanan diduga tidak seperti biasanya. Pada saat melakukan imunisasi pun, pihak puskesmas tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai imunisasi tersebut. Dan mengenai penyebab bayi tersebut meninggal karena penyakit bronkopneumonia bisa saja terjadi dikarenakan bayi terus-menerus menangis hingga kehabisan nafas, hingga saluran pernafasannya menyempit dan area pertukaran udara dengan darah menjadi berkurang hingga kesulitan bernafas. Akhirnya bayinya pun meninggal.